Yan bagi urung-urung murtad lagi yan. Halu darah yan. Halu darah. Kau tak ujuk kau saya. La yahillu dhamu mri'in illa bi ihda thalas. Ini pegali Rasulullah. Dalam hadis arba'in nomor 12. Hana halu darah tidak urung kecuali apabila na salah sabuh daripada le. Salah sabuh ji wattariku lidini. Urung yang keubah agama, si murtad. Al-mufariqu lil jamaah. Urung murtad dan ipu muklehero daripada jamaah urung Islam. Yang kajit kau dah kujuk kata. Tadi. Bismillah abi walibni walril kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai salah seorang ustadz dari Aceh. Ini bahasanya itu seperti dicuplikan, itu adalah bahasa Aceh, dan yang mengerti banget adalah Bang Effendi Usman. Dan teman sekalian, menurut keterangan daripada Bang Effendi Usman, itu dia katakan bahwa ustadz ini mengancam Bang Effendi Usman apabila ketemu maka halal darah daripada Bang Effendi Usman karena sudah murtad dari Islam. Wah, ngeri kali teman-teman sekalian ya. Hanya karena telah mengganti agama lalu darahnya halal ya. Makanya tidak salah ketika ada orang berkata, kalau Anda masuk ke agama itu gampang saja. Tetapi untuk Anda keluar itu sulit sesulit-sulitnya, kata Edis TV. Makanya Bang Edis TV selalu bilang itu sulit, teman-teman, sulit. Jadi teman-teman sekalian, ajaran seperti ini kita paling takut, teman-teman. Ya. Dalam kekristenan itu tidak ada, Anda mau ganti agamamu ya silakan, itu urusanmu kok. Siapa kita yang kemudian menghakimi Anda? Ya kan? Karena agama itu adalah hak, ya, prerogatif, ya, pribadi, oknum-oknum. Mau pilih agama apa di Indonesia ini boleh, apalagi institusi kita, ya, itu menjamin kebebasan untuk memilih agamanya. Jadi kemudian kalau ada yang halal-halalkan darah hanya karena dia meninggalkan agamamu, waduh, ini sangat ngeri nih. Teman-teman sekalian, bantu viralkan ya. Supaya jika terjadi apa-apa kepada Bang Effendi Usman, maka ustadz yang tadi ngomong itu bisa dicari. Ya, bisa dicari. Nah teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Anaknya, di dalam Yesus. Di luar Yesus anak keselamatan. Baik pegah-pegahnya. Cukup jai kau Aceh murtad nah. Leh perte-perte cucu Abu Lahab. Tanya urung yang Islam cukup ya tu. Oh wate mati han selamat iman. Nyo golong mati kagak ada iman. Yan bagi urung-urung murtad lagi yan. Halu darah yan. Halu darah. Kau tak ujuk kau saya. La yahillu dhamu mri'in illa bi ihda thalas. Ini pegali Rasulullah. Dalam hadis arba'in nomor 12. Hana halu darah tidak urung kecuali apabila na salah sabuh daripada le. Salah sabuh ji wattariku lidini. Urung yang keubah agama, si murtad. Al-mufariqu lil jamaah. Urung murtad dan ipu muklehero daripada jamaah urung Islam. Yang kajit kau dah kujuk kata. Tatim publo agama karena gara-gara harta. Tadbit mutua. Ni melake ba Allah dan ku. Luna sembahyang nebut dua tapak jarau langit. Dan melake ba Allah udip Arab mati berselamat iman. Kita nikmati saja hidup, kita beritakan Injil, kita ceritakan siapa itu Yesus Kristus. Siapa yang sudah mengubah perilaku saya. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari tahu Pen di Aceh itu bagaimana hidupnya dulu. Ketahuan saudara. Bagaimana bejatnya dulu. Bagaimana hinanya dulu ke tingkah laku saya. Persis seperti mereka. Tetapi ketika saya mengenal Yesus Kristus pada tahun 2016. Saya ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus pada tahun 2016. Hidup saya diubahkan. Tingkah laku saya berubah. Pola pikir saya berubah. Terima kasih Bang Rokian. Tutur kata saya berubah. Hidup saya jauh lebih baik. Tutur kata saya jauh lebih baik.
Makanya pemazmur katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kita semua butuh firman. Ya, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan Yesus berkata apa? Orang yang mengikut Yesus, orang tersebut berada di dalam kebenaran. Orang tersebut berada di dalam terang. Orang yang mengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah firman. Firman yang hidup. Dia sebagai terang bagi kita. Sebagai jalan bagi kita. Maka kalau kita mengikuti dia, kita percaya kepada dia, hidup kita itu terarah, Bapak Ibu. Kalau tidak, hidup tanpa tujuan. Bayangkan, kita ini manusia yang lemah. Ya, kita manusia yang lemah. Dan kita tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak punya otoritas untuk membela Tuhan. Saya dulu begitu bangga ingin membela Tuhan. Tuhan itu harus dibela, itu bagi saya dulu. Setelah saya percaya kepada Yesus, saya diberikan hikmat. Siapa kamu yang ingin membela Tuhan? Apa otoritasmu yang ingin membela Tuhan? Apa kuasamu sehingga kamu ingin membela Tuhan? Kekuatan apa yang kamu tunjukkan, yang kamu tonjolkan, yang ada pada kamu sehingga kamu begitu berani dan begitu pede untuk membela Tuhan? Oh, saya sangat tersentak sekali, Bapak Ibu. Benar, saya ini manusia yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya, tidak ada kuasa dan otoritas, tidak ada tenaga. Benar-benar tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Ini membela Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Ini malah ingin membela Tuhan. Itu saya dulu, Bapak Ibu. Saya tidak katakan kepada orang lain ya. Saya menceritakan bagaimana kehidupan saya dulu. Yang begitu ambisi ketika ada orang yang menghina Tuhan saya ingin membela Tuhan. Dan itu sebagai bukti bahwa saya cinta sama Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, itu bukan bukti. Itu adalah kekonyolan. Dan kepedean saya terlalu berlebihan. Sehingga saya katakan, dengan saya membela Tuhan, itu sudah menunjukkan, membuktikan saya cinta sama Tuhan dan saya beriman kepada Tuhan. Ternyata beriman kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, kita tunjukkan lewat kehidupan kita. Kita tunjukkan lewat kehidupan kita, tunjukkan lewat perilaku kita, tunjukkan lewat tutur kata kita, tunjukkan lewat tulisan kita. Nah, itu yang benar. Makanya Alkitab mengatakan jadilah terang dan garam. Kita harus jadi terang, kita harus jadi garam. Ketika kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita sudah berada di dalam Tuhan. Ya, kita sudah berada di dalam Tuhan dan orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Saya dulu ketika menghina orang Kristen, saya mencaci maki orang Kristen, saya mengolok-olok Alkitab. Banyak orang Kristen membalas hinaan, banyak orang Kristen membalas olok-olokan. Satu orang Kristen yang tidak pernah membalas, satu orang Kristen yang tidak pernah mengolok-olok saya. Dengan satu orang Kristen tersebut, saya bisa melihat Yesus Kristus pada diri orang Kristen tersebut yang bernama Pak Kurnia Budi. Ketika saya caci maki Alkitab, saya hina Tuhan Yesus Kristus, saya hina orang Kristen, saya hina Katolik, saya hina Bunda Maria, saya hina Rasul Paulus, saya hina Yudas Iskariot. Semua orang Kristen menghina Nabi saya, menghina Tuhan saya, menghina agama saya, menghina kitab saya. Ada satu orang Kristen yang tidak membalas hinaan, tidak membalas cacian, tidak membalas makian. Sehingga saya berkata, Bapak ini belajar apa? Bapak ini kenapa berbeda dengan yang lain? Apa yang Bapak ini pelajari? Kitab apa yang Bapak ini baca? Sehingga iseng-iseng saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya tulis di Google a Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Dengan kata lain, ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadkhulul jannah illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada yang bisa satu orang pun yang masuk surga kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat itu, saya berkata, Yesus ini manusia. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini Nabi. Yesus ini Rasul. Yesus ini utusan. Tapi kenapa dia mengatakan akulah kebenaran? Bukankah
tidak ada satu manusia pun yang benar selain Tuhan? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang benar selain Tuhan? Hanya Tuhan yang benar. Manusia itu tempatnya salah dan silap. Ya, tempatnya khilaf, tempatnya salah. Manusia ini cenderung pelupa. Tidak mungkin seorang manusia berani mengatakan kepada dunia, kepada para murid, dan kepada manusia, akulah kebenaran. Berarti Yesus ini bukan sekedar manusia. Ya, dia bukan sekedar manusia. Makanya dia mengatakan akulah kebenaran. Dan ternyata di dalam kitab Wahyu dikatakan Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Awalu wal akhiru dalam bilughah al-arabiyah, ya. Kalimat bilughah al-arabiyah, ana awalu wal akhiru. Akulah yang awal dan yang akhir. Alif wa tauf dalam bahasa Ibrani, awal dan akhir. Awalu wal akhiru. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Habis itu, hati saya dibawa ke belakang. Saya cari di dalam kitab saya yang lama. Karena para ustadz pemuka agama saya mengatakan, siapa yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad masa hidup di dunia ini, maka di akhirat nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berselawat kepadanya. Lalu saya buka Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran itu 114 surat. Sebagian ulama mengatakan 6.666 ayat. Sebagian ulama lagi lebih, ya. Tapi ketika saya mencari, saya tidak menemukan ada ayat di dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad punya otoritas untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang sering berselawat kepadanya masa di dunia ini. Saya tidak temukan. Lalu hati saya dibawa untuk aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelummu, yaitu Taurat. Fainahu Injil, maka kami memberikan Injil ini kepadanya. Huda, di dalamnya ada petunjuk. Wa nurun, di dalamnya ada cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wow, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, selama ini orang-orang mengatakan Alkitab dipalsukan, Alkitab diubah-ubah. 650 tahun setelah Alkitab itu datang Al-Quran. Seandainya Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, saya rasa tidak mungkin Al-Quran menulis Alkitab itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, karena sebagian pemuka agama, waktu saya dalam agama Islam dulu mengatakan, jangan lagi baca Alkitab. Alkitab sudah diubah-ubah. Jangan percaya lagi kepada Injil, itu sudah dipalsukan. Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab sebelumnya. Jangan baca lagi kitab sebelumnya. Ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ditulis Bapak Ibu, Alkitab itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Alkitab itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Itu kata Al-Quran surah Al-Maidah. Dalam Alkitab itu ada cahaya. Itu kata Al-Quran surah Al-Maidah. Dan ternyata ketika saya mencari di dalam Alkitab, apakah benar dalam Alkitab itu ada petunjuk? Ternyata benar. Bahwa di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah petunjuk jalan ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Habis itu Bapak Ibu, Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Nah, itu berbicara tentang cahaya. Akulah terang dunia. Lagi-lagi merujuk kepada Yesus. Lalu Bapak Ibu dikatakan Alkitab itu sebagai petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Ya, Alkitab itu untuk mendidik kita. Untuk mengajari kita. Alkitab itu untuk menegur kita. Alkitab itu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Alkitab itu untuk memberikan penghiburan kepada kita. Alkitab itu untuk memberikan cahaya bagi kita. Makanya Alkitab mengatakan dalam Pemazmur yang saya ulang-ulang, yang sering saya ulang-ulang apa saudaraku? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, itu luar biasa saudaraku. Ya, ternyata Bapak Ibu selama ini saya dibohongi saudara. Ya, dibohongi. Orang mengatakan Alkitab dipalsukan. Orang mengatakan Alkitab diubah-ubah. Dan yang lebih sakitnya saudara bagi saya dulu ya. Ini bagi saya dulu yang saya alami. Saya sangat sakit sekali. Kenapa sakit? Orang yang mengatakan Alkitab diubah-ubah, Alkitab dipalsukan, tidak pernah membaca Alkitab. Bahkan yang luar biasanya saudara, di salah satu rukun iman, ya di salah satu rukun iman itu disuruh
beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, saudaraku. Itu di salah satu rukun iman. Pemuka agama saya dulu berkata, jangan baca Alkitab. Di salah satu rukun iman disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Ini mana yang benar? Mana yang harus saya ikuti? Apakah saya mengikuti kata Ustadz atau saya mengikuti apa yang disuruh? Bahwa di dalam Alkitab itu ada petunjuk, dalam Alkitab itu ada cahaya. Alkitab itu sebagai pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa, saudara.